Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Tanmalaka. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvida Tamriana Ramadhan. Saya Kak Aulia Gunawan. Nama saya Astia Fayun Hamidah. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya Wardalia Ramadhani. Dan saya Nazwa Wiyaruswani. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasinya, kelompok kita mau yel-yel dulu nih teman-teman, biar presentasi kita tuh semakin hidup dan asik. Tan Malaka. Tan Malaka. Tan Malaka. Cerdas, berani, luar biasa. Halo, halo semua. Kami Tan Malaka. Halo semua. Kami siap presentasi. Sudah lama kami menunggu momen ini. Sekarang mari kami tunjukkan diri. Mari yuk kita gacorkan. Bacakan apa? Baik teman-teman, sesuai dengan topik yang telah saya sampaikan tadi di awal, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu makna demokrasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kretin atau kretos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Nah, jadi secara keseluruhan, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan, baik melalui pemilihan umum maupun dalam proses pengambilan keputusan lainnya. Nah, karena itu juga demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itulah inti dari demokrasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Warda. Untuk prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama yaitu keberadaan konstitusi sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara itu penting. Hal ini menunjukkan bahwa negara harus berdasarkan konstitusi. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia atau HAM sebagai salah satu prinsip negara demokrasi, karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat atau membentuk organisasi. Yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala melalui pemilu. Hal ini dapat meminimalisasi penyelenggara dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, peradilan bebas dan tidak memihak, karena sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Yang keenam, persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Sebab akan memunculkan wibawa hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Yang ketujuh, jaminan kebebasan pers untuk menyampaikan aspirasi. Untuk menyampaikan aspirasi serta untuk memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembentukan kebijakan publik. Dan selanjutnya itu dasar hukum demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, prinsip-prinsip demokrasi yang telah disampaikan oleh rekan saya itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Pertama, pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini menegaskan bahwa secara keseluruhan kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Yang lalu pasal 27
negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum. Nah, jadi tidak boleh ada diskriminasi dan semua memiliki hak yang sama. Berikutnya, pasal 28E ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan wujud nyata dari kebebasan dalam demokrasi. Kemudian, pasal 28F yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Karena dalam demokrasi, informasi yang terbuka sangat penting agar rakyat dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan yang terakhir, pasal 22E yang mengatur tentang pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan demokrasi. Karena melalui pemilu yang jujur dan adil, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan. Selanjutnya, materi tentang demokrasi pada era keterbukaan informasi yang akan disampaikan oleh Najwa Audi. Pada zaman sekarang, informasi itu sangat mudah kita akses melalui internet atau media sosial. Karena itu, masyarakat harus memiliki kepribadian yang santun, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menerima informasi atau menyebarkan informasi. Walaupun informasi itu mudah didapat, kita harus tetap memiliki etika atau kedewasaan dalam menggunakannya. Apalagi kita harus memiliki sikap demokratis yang sangat penting, terutama ketika kita merespons isu atau berpendapat di media sosial. Namun, ada beberapa tantangan besar yang harus kita hadapi pada munculnya era ini, yaitu yang pertama ada penyalahgunaan media sosial, lalu penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang jika tidak dikendalikan, maka hal tersebut bisa merusak kehidupan demokrasi. Lalu yang selanjutnya, melalui keterbukaan informasi, tujuan kita adalah menciptakan generasi yang cerdas berteknologi, lalu memiliki literasi yang baik dan mampu bersikap santun dalam berkomunikasi. Selanjutnya, contoh perilaku demokratis di era digital. Yang pertama, kita dapat menunjukkan sikap demokratis dengan menuliskan pendapat di media sosial secara santun dan beretika. Artinya, kita harus tetap menjaga bahasa dan menghargai orang lain. Yang kedua, kita harus menghormati pendapat yang berbeda di dalam diskusi online. Karena perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Yang keempat, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Sebelum membagikan sesuatu, kita itu harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Yang keempat, kita bisa menggunakan media digital untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat secara positif, bukan untuk merugikan orang lain. Dengan menerapkan perilaku-perilaku tersebut, kita dapat menjadi generasi yang bijak dan ikut menjaga kualitas demokrasi di era digital. Oke, selanjutnya, aturan kebebasan berpendapat yang akan disampaikan oleh saya Azmi. Aturan kebebasan berpendapat ini sudah diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan pendapat melalui media apapun. Nah, aturan kebebasan berpendapat ini juga diperkuat oleh dua undang-undang dasar lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968 yang menyatakan kemerdekaan berpendapat secara umum seperti demonstrasi, rapat umum, pawai, ataupun kegiatan serupa lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi atau UU ITE yang mengatur kebebasan berpendapat secara media digital seperti media sosial. Nah, dari berbagai dasar hukum ini kita dapat melihat bahwa kebebasan berpendapat ini merupakan hak setiap warga negara, tapi tetap ada dasar hukumnya dan ada tanggung jawabnya. Maka jika kita akan mengeluarkan pendapat, kita tetap harus menghargai hak orang lain dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
Pedoman berpendapat dalam musyawarah yang akan disampaikan oleh rekan saya Afwan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pedoman dalam musyawarah. Yang pertama, semua peserta memiliki hak berpendapat. Dalam musyawarah, setiap peserta berhak menyampaikan pendapat, ide, atau saran tanpa rasa takut. Hal ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama, bukan hanya pihak tertentu. Yang kedua, bersikap rendah hati dan menghargai pendapat lain. Ketika berdiskusi, kita harus mendengarkan pendapat orang lain dengan sikap terbuka dan tidak merasa paling benar. Dengan rendah hati, suasana musyawarah akan lebih harmonis dan setiap peserta merasa dihargai. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Tujuan utama musyawarah adalah mencari keputusan terbaik untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Semangat kebersamaan harus diutamakan agar hasil musyawarah membawa manfaat bagi semua. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Dalam musyawarah, setiap peserta harus menyampaikan pendapat dengan bijak tanpa memaksakan kehendak pada orang lain. Jika ada perbedaan, sebaiknya diselesaikan dengan dialog dan kesepakatan, bukan dengan paksaan. Lalu yang terakhir, menghormati hasil keputusan bersama. Setelah keputusan diambil, semua peserta wajib menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab sebagai warga yang demokratis. Pedoman berpendapat melalui media sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya Pak. Jadi, pedoman berpendapat melalui media sosial yang pertama adalah media mempunyai efek terhadap publik. Media dapat memengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Karena itu, etika dalam berkomunikasi sangat diperlukan agar informasi yang disebarluaskan tidak merugikan suatu pihak. Hal ini tercantum dalam pasal 28F yang berisikan mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, tapi media juga wajib bertanggung jawab penuh atas apa yang telah mereka publikasikan agar tidak memicu konflik. Hal ini terdapat dalam pasal 28J, yaitu kebebasan berpendapat dan dibatasi demi moral dan juga ketertiban. Dan yang terakhir adalah mencoba menghindari dampak negatif dan perilaku yang mengabaikan nilai dan etika yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Teofilus Patubowo. Etika memastikan media tidak menyebarkan hoaks dan berita yang keliru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum dalam UU ITE 27 yang mengenai larangan konten yang merugikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan adalah pada intinya demokrasi bukan hanya mengenai kebebasan berpendapat, tetapi juga pertanggungjawaban dalam menggunakannya. Kita perlu menggunakan teknologi secara cerdas dan hati-hati. Setiap informasi yang kita terima baik kita sebarluaskan harus dicek dulu kebenarannya agar tidak merugikan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi muda yang bijak dalam berinternet, berpikir kritis, dan menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.